Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun via online. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama dengan Bu Jahroh kita akan belajar bahasa Arab kelas 7. Sebelum kita mulai, Bu Jahroh minta kalian mempersiapkan buku paket bahasa Arab dan buka halaman 66. Tema kali ini adalah tentang kalimat mufrad, musanna, jama', dan kata ganti. Dalam bahasa Arab, kalimat itu ada 3. Yang pertama, kalimat mufrad atau kata tunggal. Yang kedua, kalimat musanna atau kata ganda. Dan yang ketiga adalah kalimat jama' atau lebih dari 2. Contoh kalimat mufrad atau kata tunggal adalah muslimun. Muslimun, satu orang muslim atau seorang muslim. Nah, ini ada gambarnya satu orang. Contoh kalimat musanna atau kata ganda adalah muslimani. Muslimani, 2 orang muslim. Lihat, ada gambarnya 2 orang muslim. Nah, untuk membentuk kalimat musanna dari kata mufradnya yaitu muslimun ditambahkan alif dan nun di akhirnya, maka menjadi muslimani. Muslimani. Selanjutnya, kalimat jama' atau kata jama'. Jumlahnya itu lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Contohnya adalah muslimuna. Muslimuna, orang-orang muslim. Nah, kalau sudah muslimuna berarti jumlah orang muslimnya itu lebih dari 2, seperti gambar di sini. Nah, gambarnya ada 3 orang, maka muslimuna. Nah, untuk membentuk kata jama' itu dari kalimat mufradnya yaitu muslimun ditambahkan di akhirnya dengan waw dan nun, maka menjadi muslimuna. Muslimuna. Dalam kalimat mufrad itu ada yang bentuknya muzakkar atau laki-laki dan ada yang bentuknya muannas atau perempuan. Contoh dari kalimat mufrad yang bentuknya muzakkar adalah muslimun, seorang muslim. Mukminun, seorang mukmin. Mudarrisun, seorang guru, dan muhandisun, seorang insinyur. Ini semuanya bentuknya laki-laki, ya. Muhandisun berarti seorang insinyur laki-laki. Mudarrisun, seorang guru laki-laki. Mukminun, seorang mukmin laki-laki, dan muslimun adalah seorang muslim laki-laki. Nah, kalimat mufrad ada yang bentuknya muannas juga atau perempuan. Contohnya adalah muslimatun. Nah, muzakkarnya muslimun, maka muannasnya muslimatun dengan menambahkan tak ta'anis di akhirnya. Jadi setiap ada kalimat mufrad muzakkar ditambahkan tak tanis, maka dia akan menjadi kalimat mufrad muannas, yaitu dari kata muslimun menjadi muslimatun. Nah, contoh selanjutnya dari kata mukminun yang bentuknya muzakkar, ketika bentuknya muannas maka ditambahkan tak marbutoh di akhirnya, yaitu mukminatun. Mukminatun, seorang mukmin perempuan. Contoh selanjutnya, mudarrisatun. Mudarrisatun, seorang guru perempuan. Contoh selanjutnya, muhandisatun. Muhandisatun, seorang insinyur perempuan. Nah, ini semua jenisnya muannas atau perempuan. Tandanya yaitu ada di akhir kalimat ini tak marbutoh. Nah, dari contoh yang pertama hingga contoh yang keempat itu ada penambahan tak marbutoh di akhir katanya. Selanjutnya, begitu juga dengan kalimat musanna atau kata ganda.
Ada yang bentuknya muzakkar atau laki-laki dan ada juga yang bentuknya muannas atau perempuan. Ketika kalimat musanna yang bentuknya muzakkar, maka kalimat mufradnya ditambah dengan alif dan nun. Contohnya adalah di sini muslimani. Nah, kata muslimani ini kalimat mufradnya adalah muslimun. Ketika menjadi kalimat musanna, maka kata muslimun ditambahkan alif nun di akhirnya. Maka menjadi muslimani. Muslimani, 2 orang muslim. Contoh selanjutnya, mu'minani. Mu'minani, 2 orang mukmin laki-laki. Yang tadi juga di atas muslimani, 2 orang muslim laki-laki. Selanjutnya adalah mudarrisani. Mudarrisani, 2 orang guru laki-laki. Muhandisani. Muhandisani, 2 orang insinyur laki-laki. Jadi ini adalah kalimat musanna atau ganda, jumlahnya 2, tapi jenisnya atau bentuknya itu muzakkar, laki-laki. Selanjutnya ada kalimat musanna yang bentuknya muannas, kata ganda yang jenisnya atau bentuknya perempuan. Contohnya yaitu muslimatani. Muslimatani. Nah, kalimat musanna yang bentuknya muannas ini terbentuk dari kalimat mufrad muannas yaitu muslimatun ditambahkan dengan alif nun di akhirnya. Sama dengan kalimat musanna yang bentuknya muzakkar ditambahkan alif nun di akhirnya. Maka kalimat mufrad muannas muslimatun ketika musanna menjadi muslimatani. Muslimatani, 2 orang muslim perempuan. Contoh selanjutnya, mu'minatani. Mu'minatani. Nah, ini mufradnya, kalimat mufradnya adalah mu'minatun. Ketika menjadi kalimat musanna maka menjadi mu'minatani. Mu'minatani. Contoh selanjutnya adalah mudarrisatani. Mudarrisatani, 2 orang guru perempuan. Contoh selanjutnya muhandisatani. Muhandisatani, 2 orang insinyur perempuan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah kalimat jamak atau lebih dari 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Nah, di kalimat jamak ini ada yang bentuknya muzakkar juga dan ada yang bentuknya muannas. Nah, ketika bentuknya muzakkar, maka kalimat mufradnya ditambahkan wawu dan nun di akhirnya untuk yang muzakkar. Nah, untuk yang muannas, kalimat mufradnya, mufrad muannasnya itu tak marbutohnya dihilangkan, diganti dengan alif dan ta ta'nis. Contoh dari kalimat jamak yang bentuknya muzakkar yaitu muslimuna. Muslimuna, orang-orang muslim. Nah, berarti ini jumlah orang muslimnya sudah lebih dari 2, bisa 3, 4 dan selanjutnya. Asal katanya atau mufradnya yaitu muslimun. Nah, ketika jamak maka ditambahkan wawu dan nun menjadi muslimuna. Muslimuna. Contoh selanjutnya adalah mu'minuna. Mu'minuna, orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Contoh selanjutnya mudarrisuna. Mudarrisuna, itu para guru, ya, para guru laki-laki. Selanjutnya muhandisuna. Muhandisuna, para insinyur laki-laki. Nah, ini jumlahnya lebih dari 2 ya. Dan jenisnya muzakkar atau laki-laki. Nah, contoh dari kalimat jamak muannas yaitu muslimatun. Muslimatun. Kata muslimatun itu mufradnya adalah muslimatun. Nah, ketika jamak maka tak marbutohnya dihilangkan lalu diganti dengan alif dan ta ta'nis. Contohnya muslimatun, orang-orang muslim perempuan. Mu'minatun. Mu'minatun,
orang-orang beriman perempuan. Mudarrisatun, mudarrisatun, para guru perempuan. Dan muhandisatun, muhandisatun, para insinyur perempuan. Baik, itu adalah kalimat mufrad, musanna, dan jamak. Sekarang kita masuk kepada kata ganti atau domir munfasil. Di dalam domir munfasil atau kata ganti itu ada yang domir munfasil mufrad, kata ganti terpisah tunggal atau satu, ada yang domir munfasil musanna atau kata ganti terpisah ganda, dan domir munfasil jamak, kata ganti terpisah jamak, lebih dari 2, bisa 3, 4 dan selanjutnya. Dalam domir munfasil mufrad atau kata ganti terpisah tunggal itu ada domir ana. Ana artinya saya. Kata ganti terpisah tunggal saya berarti satu. Nah, untuk domir ana atau kata ganti ana ini dia bisa laki dan bisa perempuan jenisnya. Nah, ketika domir di sini ana, maka isim atau kata yang datang setelah domir ana itu bisa berjenis laki-laki, bisa berjenis perempuan. Nah, contoh dari yang bentuknya muzakkar atau laki-laki yaitu ana muslimun. Ana muslimun, saya seorang muslim laki-laki. Nah, anaknya ini mufrad, muslimunnya juga mufrad muzakkar laki-laki. Nah, di bawah ini adalah contoh yang isimnya muannas atau perempuan, yaitu ana muslimatun. Ana muslimatun, saya seorang muslim perempuan. Anaknya ini mufrad tunggal, muslimatun juga tunggal atau mufrad tapi jenisnya muannas atau perempuan. Jadi untuk domir munfasil ana, kata setelahnya itu bisa berbentuk muzakkar dan bisa juga berbentuk muannas. Asalkan dua-duanya harus berbentuk mufrad atau tunggal ya. Domir munfasilnya tunggal, isim atau kata yang datang setelah ana itu harus tunggal juga atau mufrad. Selanjutnya, domir munfasil mufrad selanjutnya adalah anta. Anta, kamu laki-laki. Kamu laki-laki berarti satu orang ya. Kamu satu orang laki-laki itu tunggal atau mufrad. Nah, ketika domir munfasilnya anta, maka kata atau isim yang datang setelah anta itu harus berbentuk muzakkar. Muzakkar ya, laki-laki dan jumlahnya satu atau mufrad gitu. Contohnya adalah anta muslimun. Anta muslimun, kamu adalah seorang muslim laki-laki. Karena di sini anta, kamu laki-laki, maka isimnya juga harus muzakkar dan mufrad. Anta mufrad, muslimun juga mufrad. Contoh selanjutnya adalah anta mudarrisun. Anta mudarrisun, kamu adalah seorang guru laki-laki. Selanjutnya, domir munfasil mufrad selanjutnya ada anti. Anti, kamu satu orang ya, jenisnya perempuan. Kamu perempuan. Kamu perempuan. Nah, ketika di sini domirnya anti, maka kata setelahnya atau isim yang datang setelah anti maka harus berjenis muannas juga dan mufrad. Jumlahnya satu. Contohnya adalah anti muslimatun. Anti muslimatun, kamu seorang muslimah. Nah, antinya ini perempuan, maka isim yang datang setelahnya itu juga harus perempuan atau muannas. Tandanya ada ta marbutoh di akhirnya. Ya, anti muslimatun. Contoh selanjutnya anti mudarrisatun. Anti mudarrisatun, kamu adalah seorang guru perempuan.
Domir munfasil mufrad selanjutnya ada domir huwa, ya, huwa. Dia laki-laki, nah, tunggal. Dia satu orang, jenisnya muzakkar, laki-laki. Nah, ketika ada domir huwa, maka kata atau isim yang datang setelah huwa itu harus mufrad dan jenisnya juga harus muzakkar. Contohnya adalah huwa muslimun, dia seorang muslim laki-laki. Huwa mudarrisun, dia seorang guru laki-laki. Jadi huwanya di sini mufrad muzakkar, mudarrisunnya juga kalimatnya mufrad muzakkar. Selanjutnya, domir munfasil mufrad selanjutnya adalah domir hiya. Hiya, dia perempuan, dia satu orang dan jenisnya perempuan atau muannas. Nah, ketika domirnya hiya tunggal atau mufrad dan jenisnya perempuan, maka kata atau isim yang datang setelah hiya dia harus mufrad juga dan jenisnya muannas. Contohnya yaitu hiya muslimatun. Hiya muslimatun, dia adalah seorang muslimah. Hiyanya ini tunggal atau mufrad dan jenisnya muannas, maka muslimatun ini adalah mufrad juga dan bentuknya muannas dengan ditandai ta marbuto di akhir katanya, ya. Begitu juga dengan contoh yang di bawah. Hiya mudarrisatun. Hiya mudarrisatun, dia seorang guru perempuan. Tadi sudah domir munfasil mufrad. Sekarang kita masuk ke domir munfasil musanna atau yang jumlahnya 2, kata ganti terpisah ganda atau 2. Di dalam domir munfasil musanna itu ada domir antuma. Antuma, kamu 2 orang. Tadi kalau anta dan anti, kamu 1 orang laki-laki dan kamu 1 orang perempuan. Sekarang antuma, kamu 2 orang. Nah, untuk domir antuma ini bisa kamu 2 orang laki-laki, bisa kamu 2 orang perempuan. Ya. Maka kalau sudah ada domir antuma di sini, maka kalimat setelahnya atau isim setelahnya itu harus berbentuk musanna juga. Kalimatnya bentuknya musanna, bisa muzakkar dan bisa muannas. Contoh yang pertama adalah antuma muslimani. Antuma muslimani. Kamu berdua adalah 2 orang muslim laki-laki. Nah, ini contoh yang isimnya muzakkar, 2 orang musanna, ya. Kamu berdua adalah 2 orang muslim laki-laki. Nah, contoh selanjutnya yang isimnya bentuknya muannas atau perempuan, ya. Antuma mudarrisatani. Antuma mudarrisatani. Kamu berdua adalah 2 orang guru perempuan. 2 orang guru perempuan, ya. Untuk antuma bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bisa muzakkar dan bisa muannas. Domir munfasil musanna selanjutnya atau kata ganti terpisah ganda selanjutnya ada domir huma. Ada domir huma. Huma ini artinya dia 2 orang. Dia 2 orang. Nah, dia 2 orangnya ini bisa dia 2 orang laki-laki, bisa dia 2 orang perempuan. Contoh dari dia 2 orang laki-laki yaitu huma muslimani. Huma muslimani. Dia 2 orang muslim laki-laki. Nah, ini contoh yang muzakkar. Yang bawah contohnya adalah huma mudarrisatani. Huma mudarrisatani. Dia adalah 2 orang guru perempuan. Ini contoh yang bentuknya muannas. Selanjutnya, domir munfasil jama'. Sekarang kita masuk ke domir munfasil jama' ya, yang terakhir, atau kata ganti terpisah jama', lebih dari 2. Dalam domir munfasil jama' ada domir antum. Antum artinya kamu, kamu laki-laki, lebih dari 2, bisa 3 dan selanjutnya.
antum. Kalian ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian gitu, bukan kamu lagi, kalian, karena lebih dari dua. Nah, antum ini adalah jamak. Jamak dan laki-laki bentuknya atau muzakkar. Maka kata atau isim yang terletak setelah antum itu harus bentuknya jamak juga dan muzakkar. Contohnya adalah antum muslimuna. Antum muslimuna. Kalian adalah orang-orang muslim. Nah, antumnya jamak muzakkar, muslimuna juga jamak muzakkar dengan ditandai ada waw dan nun di akhirnya. Contoh selanjutnya adalah antum mudarrisuna. Antum mudarrisuna. Kalian adalah para guru laki-laki. Kalian adalah para guru laki-laki. Antum jamak muzakkar, bentuknya jamak maksudnya, terus jenisnya juga muzakkar, dan mudarrisuna juga jamak muzakkar dengan ditandai waw dan nun di akhirnya. Selanjutnya domir munfasil jamak yaitu antunna. Antunna, kalian perempuan. Nah, ini jenisnya perempuan ya, lebih dari dua. Dan jenisnya perempuan. Antunna, kalian perempuan. Kalau antunna, maka isim yang datang setelah antunna atau kata yang datang setelah antunna harus berbentuk jamak dan jenisnya muannas. Contohnya adalah antunna muslimatun. Antunna muslimatun. Kalian semua adalah orang-orang muslim perempuan atau para muslimah. Contoh yang di bawahnya adalah antunna mudarrisatun. Antunna mudarrisatun. Kalian adalah guru-guru perempuan. Nah, tandanya itu kalau jamak muannas yaitu ada penambahan alif dan ta di akhir, pengganti dari ta marbutoh. Seperti muslimatun dan mudarrisatun. Selanjutnya domir munfasil jamak ada domir hum. Hum ini artinya mereka laki-laki. Mereka laki-laki berarti jumlah orangnya itu lebih dari dua, jamak. Ketika di sini ada domir hum, maka kata atau isim yang datang setelah domir hum itu harus bentuknya jamak dan berjenis muzakkar. Ya. Harus berbentuk muzakkar, tidak boleh muannas. Karena hum ini muzakkar. Contohnya adalah hum muslimuna. Hum muslimuna. Mereka adalah orang-orang muslim. Mereka adalah orang-orang muslim. Nah, tandanya dia jamak ini jamak muzakkar ada waw dan nun di akhirnya. Baik, untuk contoh selanjutnya dari hum adalah hum mudarrisuna. Hum mudarrisuna. Mereka adalah para guru laki-laki. Hum jamak muzakkar. Mudarrisuna ini kalimatnya juga jamak dan muzakkar atau laki-laki dan ditandai adalah dengan ditandai waw dan nun di akhir katanya. Domir munfasil jamak selanjutnya ada hunna. Hunna, mereka perempuan, jamak dan jenisnya muannas. Nah, ketika ada domir hunna, maka kata atau isim yang datang setelah hunna harus bentuknya jamak dan muannas, perempuan. Contohnya di sini adalah hunna muslimatun. Mereka adalah orang-orang muslim perempuan. Ya, lihat bentuk dari jamak muannas muslimatun, tak marbutohnya diganti dengan alif dan tak tanis. Mufradnya ini kan muslimun. Nah, ketika dia menjadi jamak muannas maka tak marbutohnya diganti dengan alif dan tak tanis, maka menjadi muslimatun. Muslimatun. Contoh selanjutnya adalah hunna mudarrisatun. Hunna mudarrisatun. Mereka adalah para guru perempuan. Sama ya, ditambahi dengan alif dan tak tanis sebagai pengganti tak marbutoh.
Domir munfasil jamak selanjutnya ada domir nahnu. Nahnu, kami. Kalau domir nahnu berarti bisa bentuknya laki-laki atau muzakkar, bisa juga bentuknya muannas atau perempuan. Kami, bisa kami laki-laki, bisa kami perempuan. Contohnya yaitu nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Kami adalah orang-orang muslim. Nah, ini pasti muslimnya laki-laki karena ada penambahan waw dan nun di akhirnya. Nahnu muslimuna. Nah, jamak mudzakkar. Contoh selanjutnya yaitu nahnu muslimatun. Nahnu muslimatun. Kami adalah orang-orang muslim perempuan, ya. Karena muslimatun ini jamak muannas. Ya. Sampai situ pembahasan kita kali ini tentang kalimat mufrad, musanna, dan jamak serta kata ganti. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang telah Bu Zahra jelaskan tadi dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya, dan Bu Zahra mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang bisa dipahami. Akhirul qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.